Hari mulai terang di sebuah kampung pinggiran kota. Udara pagi masih segar dengan bau tanah yang baru disapu embun. Iqbal sudah bersiap dengan baju lusuhnya, celana kerja penuh bekas semen, dan helm proyek yang ia gantung di tangan. Seperti biasa, sebelum berangkat, ia melirik ke arah istrinya, Intan, yang masih duduk di kursi ruang tamu sambil memainkan ponselnya. "Tan, aku berangkat dulu ya," ucap Iqbal dengan suara pelan tapi penuh kehangatan. Intan hanya mengangguk tanpa menoleh, jemarinya sibuk menggulir layar ponsel. Iqbal tersenyum kecil, lalu keluar rumah. Baginya, rasa lelah bekerja seharian akan terbayar hanya dengan melihat Intan tersenyum. Sayang, belakangan senyum itu jarang ia lihat. Iqbal dan Intan menikah sudah hampir 3 tahun. Iqbal adalah kuli bangunan yang bekerja keras setiap hari, dari pagi hingga sore, mengandalkan tenaganya untuk menghidupi rumah tangga. Sedangkan Intan, seorang wanita berparas cantik yang dulunya bekerja di toko pakaian, kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Iqbal selalu bermimpi punya anak. Setiap kali melihat teman-temannya menggendong bayi, hatinya bergetar. Baginya, seorang anak adalah anugerah terbesar dalam pernikahan. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu setelah makan, Iqbal memberanikan diri membuka percakapan. "Tan, aku kepikiran, gimana kalau kita punya anak?" tanyanya hati-hati. Intan spontan menoleh dengan ekspresi tak suka. "Anak? Kamu serius, Bal? Hidup kita aja pas-pasan gini. Apa nggak makin repot kalau ada anak?" Iqbal menunduk sebentar, lalu tersenyum menenangkan. "Aku yakin, rezeki anak itu udah diatur sama Allah. Kita tinggal berusaha." Intan meletakkan sendoknya dengan kasar. "Rezeki diatur? Bal, kamu tuh gampang ngomong. Coba pikir, tiap bulan kita aja masih mos-mosan bayar kontrakan. Kamu cuma kuli. Mau makan apa nanti anak kita? Nggak semua orang seberuntung itu." Perkataan Intan menusuk hati Iqbal. Ia tahu pekerjaannya memang sederhana, tapi ia selalu berusaha keras. Meski begitu, ia tidak marah. Ia hanya terdiam, memandang Intan dengan tatapan penuh kesabaran. Hari-hari berikutnya, pembicaraan tentang anak selalu jadi sumber pertengkaran. Intan menolak tegas, sedangkan Iqbal tetap berharap. Hingga suatu hari, Intan mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Ia terlambat datang bulan. Setelah dicek ke bidan, kabar mengejutkan datang, Intan hamil. "Tidak. Ini nggak mungkin," seru Intan panik, wajahnya pucat. Di sisi lain, Iqbal justru berlinang air mata bahagia. Ia memegang tangan istrinya. "Alhamdulillah. Tan, kita bakal jadi orang tua. Allah kasih kita amanah." Namun, Intan justru menepis tangannya kasar. "Aku nggak mau anak ini, Bal. Aku nggak siap. Aku mau gugurin aja." Iqbal terkejut, hatinya serasa diremas. "Astagfirullah, Tan. Jangan pernah bilang begitu. Itu dosa besar. Anak ini titipan Allah. Aku janji akan tanggung jawab, asal jangan kau sakiti dia." Intan berdiri, menangis, dan masuk kamar dengan pintu dibanting keras. Malam itu, Iqbal sujud lama sekali di atas sajadahnya. Air matanya membasahi sajadah lusuh. Ia berdoa agar Allah melunakkan hati Intan, agar istrinya mau menerima kehadiran anak itu. Hari-hari kehamilan berjalan penuh tekanan. Intan sering mengeluh, bahkan membenci janin dalam kandungannya. Ia sering menyalahkan Iqbal, menganggap semua ini hanya akan membuat hidup mereka semakin sulit. Iqbal berusaha sabar. Ia bekerja lebih keras, pulang membawa buah kecil atau susu meski dengan uang seadanya. Saat melihat Intan muntah-muntah karena mual, Iqbal segera sigap menyiapkan air hangat dan mengusap punggung istrinya. "Bal, aku benci keadaan ini," kata Intan dengan wajah muram. Iqbal hanya tersenyum lirih.
Aku tahu kamu belum siap, Tan. Tapi percayalah, suatu saat kamu bakal bersyukur. Namun, di balik senyumnya, hati Iqbal terluka. Ia takut Intan benar-benar tidak akan bisa menerima anak yang sedang mereka tunggu. 9 bulan penuh drama itu akhirnya berlalu. Di sebuah klinik sederhana, Intan melahirkan seorang bayi perempuan mungil. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan, membuat hati Iqbal meledak dengan rasa syukur. Ia mengazankan di telinga kanan bayinya, meneteskan air mata bahagia. Bismillah, selamat datang ke dunia, anakku. Kamu Syafa, cahaya hidup ayah. Namun berbeda dengan Iqbal, Intan hanya terdiam. Matanya menatap bayi itu dengan datar, tanpa setitik pun rasa haru. Bal, aku nggak mau ngurus dia. Aku nggak siap jadi ibu. Kalimat itu menghantam hati Iqbal. Tapi ia menunduk, mengecup kening Syafa dengan penuh cinta. Kalau kamu nggak mau, biarlah. Aku yang akan jaga dia. Sampai kapanpun. Maka sejak hari itu, kehidupan baru dimulai, kehidupan di mana cinta seorang ayah diuji, dan ketidakpedulian seorang ibu akan membawa jalan hidup mereka ke arah yang tak pernah diduga. Hari-hari setelah kelahiran Syafa tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Seorang bayi biasanya disambut dengan pelukan ibu, dengan kasih sayang tanpa batas, dan senyum penuh kehangatan. Namun, tidak bagi Syafa. Bayi mungil itu hanya merasakan cinta dari satu orang, ayahnya, Iqbal. Intan benar-benar tidak peduli. Setelah pulang dari klinik, ia malah sibuk dengan dirinya sendiri. Tangisan Syafa dianggapnya sebagai gangguan. Suatu pagi, saat Syafa menangis kencang karena lapar, Intan hanya menutup telinganya dengan bantal. Bal, cepat ambil tuh anak. Aku pusing dengarnya, seru Intan kesal. Iqbal yang baru pulang kerja malam itu langsung sigap menggendong putrinya. Dengan mata lelah, tubuh pegal, ia menimang Syafa pelan sambil menyodorkan susu formula murah yang ia beli dari hasil kerja lembur. SHHH, sabar ya, nak. Ayah ada di sini, bisiknya, meski matanya sembab karena kantuk. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Intan tidak pernah sekalipun mau menyusui Syafa. Semua kebutuhan bayi dipenuhi Iqbal, meski dengan gaji yang sangat terbatas. Ia membeli popok seadanya, baju bayi bekas dari tetangga, dan susu kaleng murah. Para tetangga heran melihat Iqbal. Kasihannya, Bal. Ibumu Syafa kok nggak pernah kelihatan ngurus? Tanya Bu Yati, tetangga sebelah. Iqbal hanya tersenyum getir. Nggak apa-apa, Bu. Saya masih bisa urus sendiri. Dalam hati, Iqbal sebenarnya hancur. Ia ingin sekali Intan berubah, mau menerima Syafa sebagai darah dagingnya. Namun kenyataannya, Intan malah semakin jauh. Ia lebih sering keluar rumah, berkumpul dengan teman-temannya di kafe atau pusat perbelanjaan. Bal, aku nggak betah di rumah terus. Aku mau cari hiburan. Lagian, aku nggak cocok jadi ibu rumah tangga, katanya suatu sore. Iqbal menatapnya lama. Tan, Syafa butuh ibunya. Setidaknya temani dia sebentar. Dia baru 3 bulan. Intan menghela napas panjang. Bal, aku nggak cinta sama bayi itu. Aku menikah untuk hidup bahagia, bukan untuk ribet kayak gini. Kalimat itu menampar hati Iqbal. Tapi ia menahan emosi, memilih menggendong Syafa yang sedang meracau kecil di ranjang. Suatu hari, Iqbal harus membawa Syafa ke proyek. Ia tak tega meninggalkan bayinya di rumah hanya dengan Intan yang pasti tak mau mengurus. Di lokasi kerja, para kuli terkejut melihat Iqbal datang dengan bayi kecil dalam gendongan kain jarik. Loh, Bal, kamu bawa bayi? Ini anakmu? Tanya seorang rekan kerja. Iqbal mengangguk malu-malu. Iya, Pak. Nggak ada yang jagain di rumah. Mereka terdiam sejenak, lalu beberapa pekerja malah ikut tersenyum melihat Syafa. Ya Allah,
cantik banget. Namanya siapa? Syafa. Semoga jadi anak solehah, Bal. Kamu hebat, jadi ayah sekaligus ibu. Ucapan itu membuat dada Iqbal terasa hangat. Meski lelah harus bekerja sambil menjaga bayi, ia tetap kuat. Kadang ia menidurkan Syafa di ayunan sederhana dari sarung yang digantung di pojokan proyek, kadang menggendongnya sambil mengaduk semen. Namun, tidak semua orang memandang Iqbal dengan kagum. Ada juga yang mencibir. Kasihan banget, istrinya kemana? Kok tega banget ninggalin anaknya, bisik beberapa orang. Iqbal hanya pura-pura tidak mendengar. Yang ia tahu, tugasnya sekarang adalah menjaga Syafa, apapun kata orang. Sementara itu, Intan semakin berubah. Ia mulai jarang pulang. Malam-malam ia habiskan di luar dengan alasan ngumpul sama teman. Iqbal pernah menegurnya. Tan, kamu pulang malam terus. Syafa butuh kamu. Ah, Bal, kamu lebay. Kamu kan bisa urus. Lagi pula aku nggak betah di rumah. Tan, kamu ibunya. Setidaknya tunjukkan rasa sayang sedikit aja. Aku nggak bisa pura-pura, Bal. Aku memang nggak merasa punya ikatan sama dia. Hati Iqbal terasa disayat. Ia hanya bisa menunduk, mendekap Syafa lebih erat. Waktu berjalan cepat. Syafa tumbuh jadi bayi sehat meski tanpa kasih sayang ibu. Ia sudah bisa merangkak, kemudian belajar berjalan. Pertama kali ia menyebut kata, yang keluar bukanlah mama, melainkan ayah. Saat itu, Iqbal terharu. Ia menangis sambil memeluk putrinya. Terima kasih, nak. Kamu penyemangat ayah. Namun, momen bahagia itu justru membuat Intan semakin asing di rumahnya sendiri. Ia merasa tersisih, seolah tidak lagi dibutuhkan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah ia sendiri yang menjauh. Hingga suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Bal, aku capek hidup miskin gini. Aku nggak tahan, teriak Intan. Iqbal menatapnya dengan wajah letih. Tan, aku kerja siang malam buat kalian. Aku rela nggak makan asal kamu sama Syafa cukup. Apa masih kurang? Kurang. Aku butuh kehidupan yang layak. Aku nggak mau seumur hidup cuma jadi istri kuli. Kalimat itu menusuk jantung Iqbal. Namun, lebih menyakitkan lagi saat Intan melanjutkan. Aku juga nggak mau terikat sama anak ini. Dia cuma bikin aku makin sengsara. Iqbal terdiam, menahan amarah. Ia memeluk Syafa yang sedang tidur. Kalau begitu, apa sebenarnya yang kamu mau, Tan? Intan menggertakkan giginya. Aku mau kebebasan. Aku mau hidupku sendiri. Aku nggak mau lagi terjebak di sini. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Intan benar-benar pergi. Ia meninggalkan rumah dengan satu koper kecil. Tanpa pamit pada Syafa, tanpa menoleh ke belakang. Iqbal hanya bisa berdiri di depan pintu, menggenggam Syafa yang menangis seakan tahu ibunya meninggalkan mereka. Sudahlah, nak, kita masih punya Allah. Ayah janji, ayah nggak akan ninggalin kamu. Malam itu, Iqbal berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bekerja lebih keras, demi Syafa. Ia tak akan membiarkan putrinya merasa kurang kasih sayang meski tanpa seorang ibu. Hari-hari baru dimulai. Iqbal bekerja siang malam, kadang membawa Syafa ke tempat kerja, kadang menitipkan pada tetangga yang baik hati. Meski sulit, ia tak pernah mengeluh. Bagi Iqbal, cinta pada Syafa adalah alasan ia terus berdiri, meski hidup menghantamnya berkali-kali. Namun, di luar sana, Intan menjalani kehidupan berbeda. Ia bersama seorang pria yang menjanjikannya kemewahan. Tapi janji itu hanyalah fata morgana. Hari-hari setelah kepergian Intan terasa seperti mimpi buruk bagi Iqbal. Rumah yang dulu selalu riuh dengan suara pertengkaran kini menjadi sunyi. Tapi dalam kesunyian itu,
Ada satu suara yang membuatnya tetap kuat, tangis dan tawa kecil Syafa. Malam-malam panjang, saat tubuh Iqbal remuk karena bekerja mengangkut semen dan besi, ia tetap terbangun untuk menenangkan Syafa yang menangis minta susu. Kadang ia harus menukar popok dengan mata mengantuk, kadang menimang anaknya sambil menahan rasa sakit di punggung. "Tidurlah, nak. Ayah ada di sini," bisiknya lembut. Syafa menggeliat kecil lalu terlelap di dadanya. Saat itu Iqbal selalu tersenyum meski lelah luar biasa. Dalam dirinya, ia tahu satu hal, hidupnya kini hanya untuk anak perempuan kecil ini. Iqbal semakin giat mencari nafkah. Siang hari ia bekerja sebagai kuli bangunan di proyek, malam hari ia mengambil kerja tambahan jadi tukang parkir di sebuah warung kopi. Uang yang ia dapatkan tidak banyak, tapi cukup untuk membeli susu, popok, dan kebutuhan Syafa. Kadang ia membawa Syafa ke proyek. Ia menyiapkan ayunan dari kain sarung yang digantung di sudut bangunan setengah jadi. Rekan-rekannya sering ikut menjaga Syafa sebentar saat Iqbal harus mengangkat material berat. "Bal, kamu luar biasa. Aku nggak pernah lihat ada ayah segigih ini," ujar salah satu temannya, Ujang. Iqbal hanya tersenyum. "Aku nggak punya pilihan, Jang. Syafa cuma punya aku sekarang." Para pekerja lain sering membantu sekadar membelikan bubur bayi atau mengipas Syafa saat panas. Mereka semua merasa iba melihat keteguhan Iqbal. Sementara Iqbal berjuang dengan keringat dan peluh, Intan justru larut dalam kehidupan gemerlap bersama pria pilihannya. Pria itu bernama Reno, seorang pengusaha muda yang manis di mulut. Reno sering membelikan Intan baju baru, membawanya ke restoran mewah, dan menjanjikan kehidupan tanpa susah payah. Intan merasa dunianya berubah. Ia pamer foto-foto kebersamaan mereka di media sosial, seakan hidupnya sempurna. Namun, di balik senyum itu, ada kebohongan yang tidak ia sadari. Reno sebenarnya hanya menjadikan Intan sebagai pelarian sementara. Uang yang ia keluarkan untuk Intan hanyalah receh baginya, dan perlahan perhatian Reno mulai berkurang. Intan mulai sering dibiarkan sendiri, bahkan ditinggal tanpa kabar. Tapi gengsi membuatnya tetap bertahan. Ia tak ingin terlihat gagal di mata teman-temannya. Waktu berjalan. Syafa tumbuh sehat. Ia mulai belajar berjalan, bicara, dan cerewet seperti anak kecil pada umumnya. Setiap kali ia tertawa, rasa lelah Iqbal hilang seketika. Suatu sore, Iqbal duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit. Syafa merangkak ke pangkuannya sambil menunjuk buku gambar murahan. "Ayah, gambar, gambar." Iqbal tersenyum, mengambil pensil, lalu menggambar bentuk rumah sederhana. "Ini rumah kita, nak. Suatu hari nanti ayah janji bikin rumah beneran buat kita." Syafa menepuk-nepuk kertas dengan tawa kecil. Rumah. Syafa punya rumah. Mata Iqbal berkaca-kaca. Itulah momen yang membuatnya semakin bertekad. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih layak untuk putrinya. Tak disangka, kesempatan datang dari kerja kerasnya. Karena keuletannya, mandor di proyek mempercayakan pekerjaan lebih besar pada Iqbal. Ia mulai dipercaya memimpin tim kecil untuk renovasi rumah. "Bal, kamu tekun dan jujur. Aku suka kerja sama kamu. Kalau ada proyek kecil, aku kasih ke kamu aja," kata mandor itu. Iqbal hampir tak percaya. Ia menerima tawaran itu dengan penuh semangat. Malam harinya, ia berdoa panjang. "Ya Allah, Engkau buka jalan untukku. Semoga ini langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik untuk Syafa." Perlahan, usaha itu berkembang. Dari hanya mengerjakan renovasi kecil, Iqbal mulai mendapat proyek membangun rumah sederhana. Ia pun berani berhenti dari pekerjaannya sebagai kuli harian, beralih menjadi kontraktor kecil. Meski usahanya belum besar, tapi cukup untuk memperbaiki kondisi keuangan. Ia bisa menabung sedikit demi sedikit, membelikan Syafa mainan baru, bahkan menyekolahkannya di PAUD. Suatu hari, kabar mengejutkan datang.
Intan ternyata ditinggalkan Reno. Semua janji manis yang dulu membuatnya meninggalkan keluarga hanyalah kebohongan. Reno pergi dengan wanita lain, meninggalkan Intan tanpa uang sepeser pun. Intan kebingungan. Hidupnya yang dulu penuh kesenangan mendadak runtuh. Teman-temannya menjauh, bahkan mencibir di belakang. Ia tak punya pekerjaan, tak punya rumah, dan terjebak dalam penyesalan. Malam-malam Intan menangis sendirian di kamar kos kecil yang ia sewa. Bayangan wajah Syafa selalu datang menghantui pikirannya. Apa aku terlalu bodoh? Aku meninggalkan anakku demi hidup mewah yang ternyata palsu. Namun, gengsinya masih terlalu besar. Ia belum berani pulang, belum berani menghadapi Iqbal dan Syafa. Pertemuan tak terduga. Beberapa bulan kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali. Iqbal yang kini sedikit lebih mapan sedang menjemput Syafa dari sekolah. Tiba-tiba ia melihat sosok perempuan yang sangat ia kenal berdiri di seberang jalan, Intan. Intan tampak lusuh, berbeda jauh dari penampilan glamor dulu. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan pakaiannya sederhana. Ia menatap Syafa dengan mata berkaca-kaca. "Syafa," bisiknya lirih. Syafa yang masih polos menatap bingung. Ia tidak mengenali ibunya. "Ayah, siapa itu?" tanya Syafa polos. Iqbal menahan napas. Ia tahu Intan sedang menanggung beban penyesalan. Namun, ia juga tidak bisa begitu saja membiarkan masa lalu merusak kebahagiaan Syafa. Intan mendekat dengan langkah ragu. "Bal, aku ingin lihat Syafa sebentar." Iqbal terdiam lama. Ia menatap putrinya yang sedang memegang erat tangannya. Lalu ia mengangguk singkat. "Baik. Tapi jangan sakiti dia lagi." Intan menunduk, air matanya jatuh. Ia menyentuh pipi Syafa pelan. "Kamu sudah besar, Nak, maafkan ibu." Syafa mengernyit, lalu bersembunyi di balik tubuh Iqbal. Ia belum bisa menerima sosok asing itu sebagai ibunya. Hati Intan hancur. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh anak yang dulu ia tolak sejak lahir. Malam itu, Intan menangis terseduh di kamarnya. Ia teringat semua keputusan salah yang ia ambil. Sementara itu, Iqbal duduk di samping Syafa yang tertidur, merenungi pertemuan tadi. "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Adil." Dia menuai apa yang ia tanam. Tapi dalam hatiku, aku tetap ingin dia sadar dan berubah, meski kami tak bisa kembali seperti dulu. Iqbal sadar, jalan hidup mereka kini berbeda. Ia memilih terus maju bersama Syafa, sementara Intan harus menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Iqbal, yang dulunya hanyalah kuli miskin, kini mulai menata hidupnya, dikelilingi cinta dari putrinya. Intan, yang dulunya mengejar gemerlap dunia, kini hidup terpuruk dalam penyesalan, kehilangan cinta dari anaknya sendiri. Namun kisah mereka belum selesai. Intan masih menyimpan keinginan untuk kembali, meski pintu itu mungkin sudah tertutup. Hari-hari terus berjalan, tahun demi tahun berganti. Iqbal kini bukan lagi sekadar kuli bangunan yang sering diremehkan orang. Kerja keras, keuletan, dan kesabarannya berbuah manis. Dari seorang pekerja kasar, ia dipercaya menjadi mandor. Lalu dengan tekad dan keberanian, ia membangun usaha kecil di bidang konstruksi. Tidak mudah, tentu. Ada banyak jatuh bangun, ada masa ketika ia nyaris menyerah. Tapi setiap kali melihat wajah Syafa, semangat itu kembali tumbuh. Anak perempuan itu selalu menjadi alasan untuk tetap melangkah. Syafa kini tumbuh menjadi remaja yang cantik dan pintar. Ia sangat menyayangi ayahnya, dan rasa hormatnya pada Iqbal begitu besar. Ia tahu betul siapa yang berjuang membesarkannya, siapa yang rela mengorbankan segalanya. Suatu sore, sepulang dari sekolah, Syafa memeluk Iqbal erat. "Ayah, terima kasih sudah selalu ada untuk Syafa. Suatu hari nanti, Syafa ingin membahagiakan ayah."
Iqbal terharu mendengarnya. Air mata bahagia jatuh, tapi cepat-cepat ia seka agar tak terlihat. Jangan pikirkan itu, nak. Cukup kamu tumbuh jadi anak baik dan syolehah, itu sudah cukup membahagiakan ayah. Sementara itu, kabar tentang Intan pun terdengar. Setelah dulu meninggalkan rumah demi pria lain, hidupnya tidak pernah tenang. Laki-laki yang dulu ia banggakan meninggalkannya begitu saja. Harta yang ia kejar habis, harga diri runtuh, dan kini ia hanya hidup dari belas kasihan orang lain. Hari-hari Intan dipenuhi penyesalan. Setiap malam, ia menangis mengingat kesalahannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Ia pernah mencoba mencari Iqbal, tapi rasa malu selalu menghalanginya. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri. Intan datang ke rumah sederhana yang dulu pernah ia tinggalkan. Dari kejauhan, ia melihat Syafa sedang membantu Iqbal menyapu halaman. Pemandangan itu menusuk hatinya. Wajah Syafa begitu mirip dengannya, tapi tatapan mata anak itu penuh cinta hanya pada sang ayah. Intan memberanikan diri mendekat. Iqbal, suaranya bergetar. Iqbal menoleh. Ada keheningan panjang. Aku salah. Aku menyesal meninggalkanmu dan Syafa. Izinkan aku kembali, aku ingin menebus semuanya. Iqbal menatapnya lama, wajahnya tenang tapi penuh ketegasan. Intan, kau pernah memilih jalanmu sendiri. Aku tidak pernah menutup pintu maaf, karena aku tidak ingin menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu kembali dan menghancurkan ketenangan kami lagi. Air mata Intan jatuh deras. Ia mencoba mendekati Syafa, tapi gadis itu menunduk, menolak bersentuhan. Maaf, Bu, suara Syafa lirih. Syafa tidak bisa menganggap ibu ada, setelah semua yang ibu lakukan pada ayah. Hati Intan hancur seketika. Ia merasakan pedihnya ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Malam itu, Iqbal menatap langit sambil memeluk Syafa. Hatinya bergetar. Ia sadar, hidup ini penuh ujian. Istrinya memilih jalan yang salah, tapi Allah tetap menolongnya lewat keberkahan anak yang begitu berharga. Ya Allah, bisiknya lirih, terima kasih telah menjagaku dan Syafa. Aku tak meminta apa-apa lagi selain Engkau selalu melindungi anakku. Syafa menatap ayahnya dengan mata berbinar. Ayah, jangan khawatir. Syafa akan selalu ada di sisi ayah. Kita akan saling menjaga selamanya. Iqbal tersenyum. Dalam kesederhanaan, ia menemukan kebahagiaan yang sejati. Bukan harta, bukan kemewahan, tapi cinta tulus antara ayah dan anak. Intan menjalani hidupnya dalam penyesalan yang tak pernah habis. Keserakahannya membuat ia kehilangan segalanya. Sementara Iqbal, si kuli yang dulu diremehkan, membuktikan bahwa cinta, kerja keras, dan keteguhan hati bisa membesarkan seorang anak dengan penuh keberkahan. Syafa tumbuh menjadi kebanggaan ayahnya, menjadi sosok yang kelak meneruskan perjuangan dan doa-doa yang selalu Iqbal panjatkan.